Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi asesmen ekonomi. Kali ini saya akan mencermati berita terkini, data terkini dari Badan Pusat Statistik tentang perdagangan barang Indonesia, ekspor dan impor ya. Nah, pada tanggal 1 Juli BPS mempublikasi data, disampaikan dalam jumpa pers, siaran pers, ada rilis di salah satu deputi kepala BPS, kemudian ada juga dokumen yang dilampirkan ya, diunggah di lamannya BPS. Nah, saya ambil ini gambar dari rilis, itu diperlihatkan bahwa ekspor Indonesia nilainya ya, selama 1 bulan tahun 2026 bulan Mei itu sebesar 23-20 miliar dolar. Ekspor ya, seluruhnya itu barang tapi jasa tidak termasuk. Nah, itu turun dibandingkan bulan Mei tahun lalu, jadi setahun year on year. Tahun lalu bulan Mei itu ekspornya 24,61 miliar dolar, sehingga mengalami penurunan 5,73%. Nah, di antara ekspor itu ada ekspor migas, ada non-migas. Ekspor migas kita terutama ekspor minyak mentah ya, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, 31,76%, dari 1,11 miliar dolar menjadi 0,76 miliar dolar. Sedangkan ekspor non-migas itu mengalami penurunan 4,50%. Itu kondisi ekspor selama sebulan 2026 bulan Mei ya. Nah, di sisi lain impor disampaikan juga bahwa impor justru mengalami peningkatan pesat. Jadi dari 20,31 miliar dolar tahun lalu bulan Mei itu menjadi 24,31 miliar dolar, sehingga melonjak 22,16% year on year. Nah, peningkatan secara persentasi terbesar itu adalah dari impor migas. Ingat, ada kenaikan harga migas ya selama bulan Mei ini akibat oil shock di level global ya, perang Teluk dan pengaruhnya terhadap perdagangan minyak ya. Itu dari impor 2,64 miliar dolar menjadi 4,51 miliar dolar. Jadi naikkan 70,78%. Sedangkan non-migas juga mengalami peningkatan karena di antara impor non-migas ini juga banyak produk-produk yang berbasis dengan produk minyak ya. Ditambah lagi memang ongkos transportasi dan lain sebagainya meningkat ya, sehingga mengalami peningkatan 14,89%. Jika disandingkan ekspor dan impor, maka selama bulan Mei terjadi defisit 1,61 miliar dolar pada Mei 2026. 1 bulan itu ya. Nah, ini kalau kita telisik lebih jauh, ekspor dan impor ini selama 5 bulan. Ini kan tadi bulan Mei. Ini selama 5 bulan pertama, 1 Januari sampai 31 Mei. Itu masih dicatat ekspor itu meningkat. Jadi mengalami kenaikan 3,09%. Nah, khusus non-migas naiknya 3,89%. Kalau migas memang ekspornya juga menurun ya selama total 5 bulan karena dampak di bulan April dan Mei. Nah, sementara nilai impor tetap melonjak ya selama 5 bulan itu, melonjak 15,24%. Nah, ini tapi Mei memang yang paling mengalami lonjakan impor di satu sisi, kemudian ekspornya juga mengalami penurunan. Tapi kalau di total 5 bulan masih ekspor masih cukup tumbuh ya, 3,02%. Nah, secara defisit dibanding ekspor dibanding impor itu masih dialami surplus. Tadi khusus bulan Mei kan defisit. Nah, masih surplus 4,03 miliar dolar. Kurang lebih begitu. Nanti akan kita lihat data-datanya. Ini gambaran umum dulu. Nah, khusus ekspor kita gambar seperti ini nih, ekspor bulanan. Jadi bulan Mei ini memang lebih rendah dibandingkan Mei tahun lalu. Ini yang saya kasih angka yang Mei saja ya. Tapi masih lebih
tinggi dibandingkan Mei 24, 23, 22 dan seterusnya. Jadi dia ini turun, tapi kalau secara nilai ya tidak anjlok banget ya nilai ekspor ini dibandingkan Mei. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan ya ini juga belum terlalu buruk ya sebenarnya Mei ini. Nah, sedangkan secara kumulatif dari Januari sampai Mei itu nilainya 115,36 miliar dolar. Itu tetap lebih tinggi dari 5 bulan di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Masih tertinggi di selama 5 bulan. Bisa dikatakan dari catatan ini ya ekspornya melambat tapi belum sampai turun ya. Tapi khusus bulan Mei turun. Tapi kalau 5 bulan totalnya hanya melambat. Melambat artinya dia tumbuh tapi tidak secepat tahun-tahun sebelumnya. Seperti dari slope gambar ini. Umpama kenaikan yang pesat itu 20 ke 21, 21 ke 22. Nah begitu juga dengan 24 ke 25 itu kelihatan meningkat ya selama 5 bulan pertama. Bagaimana dengan komoditas-komoditas yang unggulan di non-migas itu? Di sini dicontohkan oleh BPS 3 ya. 3 ini ketiga-tiganya kalau dijumlah ya itu sudah hampir 40% ya. Jadi ini memang komoditas yang paling banyak secara nilai. Nah besi dan baja itu justru turun ya. Ini penting nih ya buat kita karena besi dan baja ini salah satu andalan kita yang paling banyak secara porsi itu turun. Nah, sedangkan CPO dan turunannya naik. Di sini dibandingkan yang atas menunjukkan nilai, yang bawah menunjukkan volume. Nah, kalau kita lihat besi dan baja misalnya dia turun, tetapi turunnya volume lebih banyak. Jadi berarti secara rata-rata 5 bulan itu sebetulnya harga besi dan baja masih lebih baik dibandingkan tahun lalu selama 5 bulan ya. Tetapi tetap saja turun ya. Jadi volumenya turun banyak, secara nilai volume kali harga juga turun. Nah sementara CPO dan turunannya itu selama 5 bulan ini mengalami kenaikan 7,71%. Share-nya 8,70% dari total ekspor migas ya. Besi dan baja 10,37%. Jadi dua-duanya ini porsinya paling besar. Nah CPO dan turunannya, minyak sawit ya dan turunannya ini memang unggulan ya, artinya mengalami kenaikan 5 bulan ini. Meskipun tadi ekspor melambat, dia tetap naiknya signifikan, baik volume maupun nilainya. Nah, batu bara itu agak sedikit di luar dugaan kita ya, meskipun harga batu bara bagus, tapi secara total ekspor kita, volume maupun nilainya mengalami penurunan. Penurunan nilai itu hanya 4,95%, sedangkan secara volume 8,19%. Artinya masih terbantu oleh harga batu bara yang relatif meningkat 5 bulan ini dibandingkan tahun lalu ya. Itu kinerja ekspor komoditas non migas kita. Nah, secara tujuan, nah ini tujuan dari 100% Januari, Mei 5 bulan itu paling banyak adalah ke Cina ya, 25,90%, 26% itu ke Cina, baru ke Amerika 11,56%, kemudian India yang nomor 3 sebagai negara ya 6,74%, lalu ada ASEAN, Uni Eropa lainnya itu kawasan kan, tapi kalau negara 3 ini. Nah dicontohkan juga oleh BPS untuk informasi kepada kita semua. Kepada Cina itu yang kita terutama besi dan baja. Nah tadi kan besi dan baja ini ke Cina 26% porsinya ya dari total ekspor kita ke sana. Padahal tadi total keseluruhannya juga menurun. Dan memang Cina inilah yang menyebabkan total keseluruhan nilai besi dan baja itu turun terutama ya ditandai ini. Sedangkan nikel dan barang daripadanya itu masih mengalami peningkatan ya. Jadi nikel dan barang udah masih meningkat. Nah, sedangkan bahan bakar minyak, bahan bakar mineral itu juga kita sana meningkat. Nah, sementara ke Amerika yang mengalami penurunan drastis adalah mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya. Ini juga terkait dengan permintaan di Amerika yang mungkin melemah atau persaingan dengan negara lain. Kita tidak dapat informasi rinci ya. Kemudian bisa jadi juga sekalipun tarif Trump belum berlaku, tapi kan proses-proses itu ada sudah. Nah, bagaimanapun pakaian dan aksesorinya, rajutan masih tumbuh ke Amerika dan seterusnya ya.
India ini juga harus kita perhatikan karena kita tujuan ekspor yang besar ke India. Nah, kita belum tahu nanti ke depannya kalau India juga sudah mulai melakukan negosiasi ya. Kenapa neraca dia ke kita, dia merasa dia banyak defisitnya lah, banyak mengimpor dari kita dari sisi kita ekspor. Itu gambaran umumnya. Nah, bagaimana dengan impor? Nah, impor secara nilai seperti ini. Jadi impor ini memang trennya meningkat pesat di 2 bulan terakhir ya, April dan Mei. Sekalipun Mei ini sedikit lebih turun daripada dibanding April, tapi kalau dibandingkan dengan Mei tahun sebelumnya jauh. Nah, tadi pada di depan kita sudah lihat secara ekspor bulan Mei itu relatif lebih rendah dari 2025 meskipun masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sementara impornya melonjak ya. Nah, udah kelihatan dari April dan Mei ini memang salah satu faktor utamanya adalah soal migas ya. Jadi gambar bulanan impor Indonesia. Kalau dibuat kumulatif 5 bulan ya seperti ini. 5 bulan tahun 2026 ini 1 Januari sampai 31 Mei itu tertinggi sejak bertahun-tahun terakhir. Ini kalau dipanjangin juga tetap tertinggi ya. Jadi 111,33 miliar dolar. Jadi impor kita memang meningkat pesat ya. Ini secara kumulatif 5 bulan seperti ini gambarnya. Nah, impornya apa? Nah, impornya yang disajikan oleh BPS 3 yang teratas, mesin peralatan mekanis, lalu mesin peralatan elektrik, lalu plastik, barang dari plastik. Jadi semua mengalami kenaikan impor ya. Nah, seperti kelihatan itu, plastik dan barang dari plastik ini jelas ada kaitannya dengan bahan baku produk minyak ya. Ditambah lagi memang ketiga-tiganya juga terkait dengan ongkos ya, dengan freight, dengan transportasi, sehingga semua mengalami kenaikan ini secara nilai. Nah, tetapi kalau dilihat volume memang naik juga, jadi tidak hanya karena harga ya. Nah, bahkan kalau khusus untuk beberapa perlengkapan elektrik ini kenaikan volume itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan nilai. Berarti kan harga sebetulnya tidak banyak melonjak. Beda dengan plastik ini ya, ini hampir beriringan dia dan seterusnya. Nah, negara kita impor, nah ini yang menarik ya, bahwa kita sudah lama ya, udah satu dekade ini Tiongkok merupakan asal impor barang kita yang paling banyak, tapi khusus di 5 bulan ini peningkatannya sangat pesat ya. Biasanya kita share impor non migas dari Tiongkok itu di 35%, 30-35. Ini 5 bulan ini 41,83%. Jadi kita makin banyak mengimpor barang dari Cina ya. Dari Jepang masih ada cukup banyak, dari Australia, lalu ada kawasan. Nah, ini juga digambarkan. Dari Cina kita banyak mengimpor mesin yang merupakan peralatan mekanis dan bagiannya, lalu mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya, plastik dan barang dari plastik. Jadi kita sudah bisa sesuai dengan bayangan kita terhadap kondisi kita ya, itu kita dari. Nah, kurang lebih begitu, dan tercatat tumbuh semua dari Cina. Menariknya untuk impor dari Jepang itu mengalami penurunan nilai ya. Sedangkan dari Australia juga mengalami peningkatan, terutama logam mulia dan perhiasan permata. Jadi kita logam mulia emas kita juga impor dari Australia ya. Ini informasi tentang negara dan kawasan asal utama impor non migas. Nah, kalau digambar bersamaan, nah yang biru menggambarkan ekspor bulanan ya, lalu yang orange menggambarkan impor dalam satuan juta dolar, skalanya di sebelah sini. Nah, sedangkan yang garis hitam itu merupakan selisihnya. Kalau lebih besar ekspor ya dia surplus, kalau lebih besar impor dia defisit. Nah, ini tapi skala nilainya di sebelah kanan ya. Nah, kelihatan dari gambar hitam itu memang defisit 1,6 miliar dolar ini mengakhiri surplus 72 bulan berturut-turut. Jadi kita mengalami surplus sebenarnya udah 72 bulan sebelum bulan ini ya, sebelum bulan Mei. Setiap bulan surplus. Terakhir kita defisit itu adalah pada bulan apa ini? Pada bulan Mei 2020 ya.
Mei atau April itu, April kalau tidak salah, April 2020 yang 375 juta dolar saja. Sebelumnya juga ada di bulan Februari atau Januari 632. Jadi kita bulanan itu memang banyak surplus ya. Terus 2 bulan kebayang ya. Kalau ditarik panjang memang ada bulan-bulan kita yang defisit. Tapi pastilah yang min 1,6 ini adalah termasuk impor defisit terlebar ya. Ini penting ini. Defisit terlebar di banyak tahun ada sih di tahun-tahun lampau bulan-bulan yang sampai 1,7. Tapi secara gambar ini dia paling lebar. Ini perlu diingat betul ini bahwa ini kita defisit ekspor, impor melebihi ekspor itu yang paling lebar ya defisitnya. Nah kalau di 5 bulan kan dikumulatifkan masih surplus. Tadi kan sudah dikatakan di depan masih surplus 4,03 miliar dolar. Ini juga yang disuarakan oleh Menteri Perekonomian Airlangga misalnya bahwa kita toh meskipun bulan Mei defisit, tetapi kita 5 bulan masih surplus. Tapi hati-hati ya, sekalipun surplus, dia adalah surplus terendah sejak 2020, jadi 7 tahun terakhir. Nah, kecuali 2018, 2019. Artinya apa? Artinya potensi untuk kita ke depan selama setahun, sisa 7 bulan ini besar. Dan kita sebetulnya dari 2019 ya, sampai sekarang, kita selalu surplus tahunannya. Kalau saya tidak salah 2018 yang defisit. Ini bisa-bisa 2026 ini mengulangi masa-masa lampau di mana setahun kita bisa defisit. Diindikasikan oleh 5 bulan kondisinya seperti ini. Itu ya. Nah ini gambar neraca perdagangan beberapa negara dengan kita selama 5 bulan. Di atas gambar-gambar negara yang yang khusus ke total ya, kita di situ Amerika kita surplus, India kita surplus, yang kuning itu tahun lalu 2025, yang hitam itu tahun ini selama 5 bulan. Amerika Serikat kita relatif sama ya surplusnya 7,08 sampai 7,03 sekarang. India justru juga sama 5,39 5,29. Jadi kita masih surplus. Ke Filipina kita juga surplus turun sedikit. Nah ke Tiongkok itu defisit dan melebar defisitnya. Dengan Australia defisitnya melebar. Ini secara nilai ya miliar dolar. Dengan Singapura kita juga defisit. Nah kurang lebih begitu. Lalu ada kawasan ASEAN, Uni Eropa. Nah ini kalau yang bawah itu khusus non migas ya. Tidak memasukkan neraca migas. Ya dengan Amerika kita masih surplus. Dengan India masih surplus. Filipina masih surplus. Dengan Tiongkok defisitnya lebih lebar ya, karena kemudian Australia kita juga defisit dan seterusnya. Ini kurang lebih gambarannya. Nah maka kalau saya simpulkan dari yang kita sajikan di depan tadi berdasar data BPS yang dipublikasi 1 Juli 2026 tentang perkembangan ekspor impor barang Indonesia. Ini penting ya kata-kata barang, karena kalau jasa dia tidak termasuk. Jasa manajemen, jasa bisnis, jasa pariwisata, jasa travel itu tidak masuk. Itu masuk nanti di data Bank Indonesia di neraca transaksi berjalan. Nah khusus neraca perdagangan barang Indonesia selama bulan Mei ini mengalami defisit senilai 1,61 miliar. Ini pertama kali setelah surplus selama 72 bulan berturut-turut ya sejak Mei 2020. Nah, ekspor itu turun ya dibandingkan tahun lalu. Impor melonjak dibandingkan tahun lalu sesama bulan Mei. Secara kumulatif 1 Januari sampai 31 Mei 5 bulan kita masih surplus neraca perdagangan. Namun nilai surplusnya terendah selama 7 tahun terakhir sejak 2020. Maka terdapat risiko 7 bulan lagi sampai setahun nanti kita mungkin mengalami defisit setelah lama yang nggak defisit, sudah 9 tahun. Kenapa? Karena impor migas kayaknya masih cukup menekan. Di seminggu belakangan ini harga minyak turun, tapi kan hitungnya rata-rata ya, dan masih belum ada kepastian di bulan-bulan ke depan akibat perdamaian Iran dan Amerika ini memang masih tanda tanya ya. Kemudian jangan lupa kita
meskipun bukan porsi terbesar, tapi impor pangan ini juga akan menjadi tekanan karena harga pangan dunia yang naik dan faktor El Nino dan sebagainya. Kemudian kebutuhan kita juga ada, kita impor serealia, kemudian juga impor pangan langsungnya. Nah, satu lagi yang dikhawatiri itu adalah impor barang-barang yang terkait dengan kenaikan bahan baku ya yang kita impor. Jadi maksudnya harganya, jadi minyak mungkin sedikit turun, tapi kan sudah produksi-produksi yang berdasarkan harga minyak sebelumnya di bulan April, Mei itu sudah berlangsung. Jadi bisa jadi di Juli itu masih berat, dan sekali lagi kalau harga minyaknya tidak turun lama, tidak harga di bawah 70 lama, ya tetap akan ada tekanan di impor barang-barang non migas ya yang terkait dengan migas dan termasuk terkait transportasinya. Terakhir yang juga banyak dikhawatiri oleh pengamat ekonom termasuk saya, kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI ini tetap berisiko karena penyesuaiannya butuh waktu dan juga mungkin ada reaksi dari para pelaku, itu bisa menurunkan ekspor komoditas kita. Nah, kita tunggu, tapi saya tetap mau menyampaikan, ya tidak enak memang berita buruk, tetapi kan harus disampaikan supaya kita bisa memaklumi keadaannya. Bahwa kondisi perdagangan barang dan jasa kita di 7 bulan mendatang selama setahun ini kelihatannya mengalami tekanan yang cukup berat. Dengan demikian nanti cadangan devisa yang masuk juga menurun ya, kalau dia defisit malah kita harus keluar. Nah, kalau pada saat bersamaan modal asing yang masuk juga tidak meningkat untuk mengatasinya, menutupinya, maka cadangan devisa kita bisa terus tergerus ya. Kalau cadangan bisa tergerus atau hanya stagnan, maka tekanan pada nilai tukar rupiah juga akan menguat ya. Jadi kita mungkin sulit untuk di bawah 18.000 di bulan-bulan mendatang kalau kondisi perdagangan ekspor impornya seperti ini. Nah, kalau sudah berdampak rupiah tetap bertahan di 18.000, apalagi kalau melemah, maka dampaknya terhadap berbagai hal yang langsung kepada rakyat, mungkin nanti terkait BBM, terkait listrik, terkait barang-barang impor, terkait barang-barang yang menyesuaikan harganya, dan ini inline berbarengan dengan inflasi yang juga tercatat mulai meningkat. Mudah-mudahan kondisinya tidak terlampau buruk dan pemerintah bisa segera melakukan mitigasi, melakukan kebijakan dan program yang bisa mengurangi dampak bagi perekonomian, khususnya bagi rakyat kebanyakan.